do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani, NIM F1C4180005, mahasiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diampu oleh dua dosen, yaitu Ibu Dr. Revis Asra SSI MSI dan Pak Ade Adriadi SSI MSI. Baiklah teman-teman, mengenai fisiologi tumbuhan tentu banyak proses yang dialami oleh tumbuhan seperti fotosintesis, difusi, osmosis, dan cekaman air, dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum kita ketahui yaitu adalah fotosintesis. Mengenai fotosintesis pada tumbuhan, ini merupakan proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan dan energi. Nah, fotosintesis ini merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Dapat kita ketahui bahwa tumbuhan disebut autotrof. Dijelaskan pada buku biologi edisi kelima jilid 1 oleh Campbell, Rich, dan Michel. Tumbuhan disebut autotrof karena nutrien satu-satunya yang mereka butuhkan ialah karbon dioksida dari udara dan air serta mineral dari tanah. Secara khusus, tumbuhan merupakan fotoautotrof, yaitu organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk mensintesis karbohidrat, lipid, protein, dan bahan organik lainnya. Nah, itulah tadi sekilas info dari fotosintesis. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai osmosis yang merupakan perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Membran semipermeabel dapat dilewati oleh pelarut tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Jadi, tekanan osmotik ini merupakan sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Osmosis ini merupakan topik yang penting dalam biologi karena fenomena ini dapat menjelaskan mengapa air dapat transportasi ke dalam dan keluar sel. Dalam buku biologi oleh Campbell dan teman-temannya, jadi osmosis ini merupakan transportasi air. Air mengalir melintasi membran dari sisi konsentrasi zat terlarutnya kurang ke sisi konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi. Jika konsentrasi zat terlarutnya sama, tidak terjadi osmosis. Nah, kemudian agar kita lebih memahami apa itu osmosis, maka dari itu kita akan melakukan percobaan tentang tekanan osmotik dengan menggunakan bahan tomat. Untuk alat dan bahan, yang pertama kita harus sediakan sendok sebagai pengaduk. Yang kedua, aqua gelas. Nah, untuk bahannya kita akan menggunakan tomat atau Solanum lycopersicum, dan jangan lupa kita tambahkan garam. Untuk cara kerjanya, mari kita simak. Pertama, kalian harus mengisi aqua gelas dengan air yang sama rata. Kemudian, untuk aqua gelas yang sebelah kanan saya itu ditambahkan dengan garam.
diaduk hingga merata, hingga larut, sampai airnya berubah warna menjadi pekat. Setelah garamnya larut tercampur dengan air, selanjutnya kita akan memasukkan tomat ke masing-masing air yang sudah kita sediakan. Yang pertama, tomat ini dimasukkan ke dalam air yang bercampur dengan garam. Nah, selanjutnya tomat yang kedua kita masukkan ke dalam air biasa. Dan jangan lupa, ingat, tomatnya harus segar. Nah, setelah dimasukkan, kita tunggu waktunya beberapa menit, yaitu 10 menit. Nah, setelah 10 menit, kita akan mengecek bagaimana keadaan tomat. Pertama, kita ngecek yang isi air biasa dulu ya. Nah, tomatnya itu masih tampak segar, masih keras, masih seperti semula sebelum dimasukkan ke dalam air. Masih segar ya. Kemudian untuk tomat yang sudah direndam air campur garam ini, kita buktikan bahwa tomatnya lebih lunak, bisa dipencet-pencet gitu teman-teman. Kita bandingkan, ini nampaknya lebih keras dan ini bisa dipencet-pencet. Jadi perbedaan yang kita dapatkan dari tomat atau Solanum lycopersicum ini, perbedaannya yang air biasa dia lebih segar, keras, dan ini lebih kisut dan lunak. Kenapa tomat yang direndam dalam air garam menjadi lembut dan kisut? Nah, jadi tomat yang direndam air garam itu molekul airnya yang terdapat pada tomat itu berpindah kepada pelarutnya. Pelarutnya yaitu air dan garam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya tekanan osmotik, di mana molekul air yang terdapat pada tomat ini daya konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan air dan garam sebagai pelarutnya. Jadi, molekul air yang memiliki daya konsentrasi rendah akan berpindah ke molekul air yang memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi, itulah tadi pemaparan salah satu materi dari fisiologi tumbuhan, yaitu osmosis. Nah, setelah melihat video ini nantinya atau melihat percobaan yang tadi, saya harap teman-teman sudah paham tentang osmosis dan sekilas info tentang fotosintesis. Demikianlah dari saya, Nurul Oktaviani. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang pemahaman